Bismillahirrahmanirrahim. Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bapak Ibu jamaah, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas limpahan dan curahan nikmat tersebut, kita juga mampu untuk menjalankan kewajiban kita. Di antaranya adalah sholat yang baru saja kita laksanakan, dan ini sungguh satu kenikmatan yang luar biasa. Banyak orang yang diberi kenikmatan sehat, tapi kenikmatan untuk tetap menjadi hamba Allah yang baik itu kadang tidak diberikan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini disayangi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema besarnya sekarang adalah Jaishu Makkah yataharrak. Kalau diterjemahkan, pasukan Mekah bergerak. Bergerak kemana? Ke Al-Badr. Kita bicara tentang apa yang terjadi dalam sejarah Nabi. Sekali lagi saya ingatkan, bukan kita berarti nanti mengambil tentang syariatnya perang kemudian harus perang, tidak. Dan ini selalu saya ingatkan bahwa di situ ada hal-hal penting yang perlu kita pahami. Lalu kenapa mereka melakukan itu? Satu sisi kenapa strategi mereka begitu. Nah, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita nanti bagaimana? Apa gunanya dan seterusnya. Wa hina idzin kharaju min diyarihim kama qala Allahu wa tarawari'a an-nasi wa yasudduna an sabilillah. Berarti mereka ini keluar dari rumah-rumah mereka dan sombong, dan itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu. Wa aqbalu kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadihim wa hadidihim yuhadunallaha wa yuhaduna rasulahu wa ghadaw ala hardin qadirin wa ala hamiyatin wa ghadabin wa hanaqin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Saya bacakan aslinya di buku Ar-Rahiqul Maktum terlebih dahulu. Lijtira'i haula'i ala qawafilihim taharraku bisur'atin fa'iqatin nahwa shimali fi ittijahi badrin wasalaku fi tariqihim wadi asfan thumma qadid thumma al-juhfah wa hunaka talaqaw risalatan jadidatan min Abi Sufyan yaqulu lahum fiha annakum innama kharajtum litaharrazu irakum wa rijalakum wa amwalakum wa qad najahallahu farji'u. Nanti kita bicara tentang peran Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan di masalah ini masih belum memeluk agama Islam. Walaupun masuk Islamnya Abu Sufyan itu ada yang mengatakan kontroversial, katanya hanya menutupi kondisinya, berarti dia munafik dan seterusnya. Tapi yang jelas ketika penaklukan Mekah, Fathu Makkah, Abu Sufyan itu masuk Islam. Tapi dalam sejarah kan kemudian punya anak namanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Dan Muawiyah kemudian dalam sejarahnya mendirikan daulah
Umayyah. Jadi ada sejarah panjang di situ. Saya bacakan terjemahannya, dan ini yang sampean perhatikan di sini nanti. Hasilnya kayak apa nanti? Pasukan Mekah bergerak. Pada saat itu mereka keluar dari negeri mereka sebagaimana firman Allah, dengan penuh kesombongan dan untuk pamer kepada manusia serta menghalangi dari jalan Allah. Jadi mereka keluarnya sombong dan punya perasaan bahwa nanti pasti menang. Tapi nanti kita lihat endingnya ketika selesai perang Badar, nanti kayak apa mereka. Mereka maju sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan ketajaman dan persenjataan mereka menentang Allah dan menentang Rasulnya, dan mereka berangkat dengan penuh kemarahan, merasa mampu. Pokoknya gaya mereka itu. Mereka bergerak dengan diliputi fanatisme, amarah, dan kebencian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Karena keberanian mereka, yaitu kaum muslimin, terhadap kafilah-kafilah dagang Quraisy, mereka melaju dengan sangat cepat ke arah utara menuju Badr. Dan dalam perjalanan itu mereka melewati lembaga Asfan, kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Qudaid, atau kadang kita baca Qadid, lalu ke Al-Juhfa. Di sana mereka menerima pesan baru dari Abu Sufyan yang mengatakan kepada mereka, yaitu pasukannya itu, sesungguhnya kalian keluar hanyalah untuk menyelamatkan kafilah, orang-orang dan harta kalian. Allah telah menyelamatkannya, maka kembalilah. Artinya jangan menuju perang, kata Abu Sufyan, karena tugas Anda adalah menyelamatkan kafilah dan orang-orang juga harta benda. Kan sudah selamat, kembalilah. Tapi karena walaupun pesan Abu Sufyan sebagai pemimpin tertinggi kaum Quraisy saat itu, tapi karena mereka keluarnya sombong, kemudian dibarengi adanya fanatisme, kemarahan, ya tetap lanjut. Lek bahasa wis gak kena dituturi. Nah, kita analisa hasilnya kayak apa. Pelajaran penting dari kisah di atas. 1. Tujuan awal harus selalu dievaluasi. Apa tujuannya tadi? Menyelamatkan kafilah, menyelamatkan orang-orangnya, menyelamatkan harta benda. Pasukan Quraisy keluar dengan tujuan melindungi kafilah. Ketika tujuan itu telah tercapai, yaitu kafilah selamat, seharusnya alasan untuk melanjutkan perjalanan tidak lagi ada, ya harus pulang sebenarnya. Ini mengajarkan pentingnya meninjau kembali tujuan ketika kondisi telah berubah. Jadi jangan kemudian karena dibalut fanatisme, kemarahan, kemudian tujuan sudah tercapai, malah mencari masalah. Nah, itu nanti menjadi masalah besar. Kedua, bahaya gengsi dan kesombongan. Walaupun Abu Sufyan telah meminta mereka kembali, tadi qad najallahu farji'u, kan begitu. Allah sudah menyelamatkan semuanya, kembalilah. Itu pesan Abu Sufyan. Sebagian tetap ingin maju karena dorongan gengsi, amarah, dan keinginan menunjukkan kekuatan. Kesombongan sering membuat seseorang melanjutkan langkah yang sebenarnya sudah tidak perlu. Jadi wis nggak apa-apa walaupun kita sudah bisa menyelamatkan harta, wis pokoknya harus perang. Padahal pimpinan tertingginya sudah menginstruksikan untuk kembali. Nah, dari sini maka apapun jangan atas dasar emosi, atas dasar kemarahan, lupa akan tujuan, nanti berakibat fatal. 3. Emosi dapat mengalahkan akal sehat. Amarah dan fanatisme membuat mereka mengabaikan pesan rasional yang membawa keselamatan. Kan pesan rasionalnya kan kembali, wong sudah selamat. Tapi karena marah ndak mau dibilang begitu itu. Pelajarannya, keputusan yang didorong emosi cenderung membawa kerugian. Kenapa? Karena kalau sudah emosi itu ndak rasional lagi nanti. Nggak rasional. Bahkan apalagi kalau teriaknya sudah
harga diri ini wadawis. Kalau sudah begitu, jadi orang kalau sudah marah kemudian emosi dibarengi teriakan harga diri ini, bukan takbir loh ya, harga diri ini, wah susah itu, sudah susah itu, dan mesti nanti tidak rasional itu langkahnya. Maka pelajaran penting dari apa yang terjadi itu tadi begitu. Keempat, nasihat yang benar bisa datang dari dalam kelompok sendiri. Abu Sufyan memberi peringatan yang logis dan tepat, yaitu sudah Anda punya tujuan dan tugas Anda adalah menyelamatkan orang-orang, menyelamatkan kafilah, menyelamatkan harta, sudah selamat kembali. Nah, namun tidak semua orang mau menerimanya. Ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu diterima meski datang dari pihak yang sama. Kenapa kok nggak mau menerima? Emosi itu tadi, harga diri itu, ujung-ujungnya kalah nanti. 5. Melampaui tujuan awal bisa berujung bencana. Apa alasannya? Begini, ketika seseorang punya tujuan, maka ketika berangkat untuk menuju kepada tujuan itu sudah harus merancang strategi, dan tidak bisa di tengah jalan kemudian memutuskan tujuan lain. Kapan merancangnya? Kadang nanti amburadul dan tidak rasional. Nah, ketika sebuah tindakan diteruskan bukan karena kebutuhan tetapi karena ego dan permusuhan, akibatnya sering kali merugikan. Sering kali, tidak selalu berarti merugikan, begitu. Wis tak kasih contoh ya, sampean tujuannya ke sini belajar apa gitu, kan punya strategi, berarti nanti saya harus disiplin macam-macam. Di tengah-tengah, ya di tengah belajar itu pindah sampean tujuan sambil kerja, wis jelas nanti berantakan, jelas berantakan. Kenapa? Karena Anda sudah melampaui tujuan awal. Kalau kerja ya kerja, tidak perlu dicampur-campur. Realitanya nanti begitu. Itu. Nah, apa relevansinya, kecocokannya dengan kehidupan masa kini peristiwa itu? 1. Pengambilan keputusan dalam organisasi dan kepemimpinan. Dalam dunia kerja, politik, atau organisasi seringkali proyek atau konflik diteruskan meskipun tujuan awal sudah tercapai hanya demi citra, gengsi, atau kepentingan pribadi. Begitu kadang di organisasi itu, karena kepentingan pribadi sebenarnya tujuan organisasi sudah tercapai, nambah-nambahi sehingga nanti masalah di dalam itu. Sampai di politik pun begitu. Sampai lihat aja, kalau di dalam politik itu sudah diputuskan secara kolektif, artinya bersama dalam tujuan politik itu, tiba-tiba nanti di tengah perjalanan ada oknum dalam politik itu punya tujuan pribadi dan merusak tujuan awal itu masalah besar. Kedua, konflik sosial dan pribadi. Banyak pertikaian berlanjut bukan karena masalah utama belum selesai, tetapi karena emosi dan dendam. Kisah ini mengajarkan pentingnya berhenti ketika alasan konflik sudah tidak ada. Tadi kan instruksi Abu Sufyan kan begitu, Anda tugasnya menyelamatkan harta benda, menyelamatkan orang-orang kita, dan sudah itu tercapai. Tapi karena di dalam kafilah, jadi anggota personel militernya Abu Sufyan itu ada dendam pribadi, sehingga tidak memperhatikan lagi instruksi pimpinannya itu, dan itu tadi harga diri, dendam, dia lanjut masalah itu. Ketiga, pentingnya mendengar nasihat yang rasional, itu penting. Makanya jangan diukur pribadi yang itu didasari emosi dan ego, lupa nanti. Dalam kehidupan modern, data, evaluasi, dan peringatan sering diabaikan karena tekanan kelompok atau ego. Kisah ini menekankan nilai kebijaksanaan dalam mendengar nasihat. Nah, itu penting. Makanya siapapun nanti di dalam organisasi, di dalam apapun, kalau sudah mendengar nasihat yang rasional, terimalah itu.
Jangan faktor ego, jangan faktor emosi, mengabaikan nasihat yang rasional itu. Tidak akan ada manfaatnya. 4. Mengendalikan emosi dalam mengambil keputusan. Baik dalam keuangan, karir maupun hubungan sosial, keputusan yang diambil dalam keadaan marah atau sombong sering berujung pada penyesalan. Tidak ada ceritanya kalau nanti tidak nyesal. Kenapa? Karena sudah tidak rasional lagi. Sehingga kemudian kadang ada orang itu tidak lihat lagi kalau itu masih satu organisasi, tidak lihat lagi kalau itu sesama muslim. Sombongnya, emosinya didahulukan, tidak rasional lagi. Celakanya kadang orang begitu itu pola pikirnya sudah tidak rasional, sehingga kadang terjebak dalam sikap pribadi. Ibarat kata, mau memukul orang tapi perilakunya itu sudah menciptakan pukulan buat dia sendiri. Sehingga nanti yang memukul itu gampang, kamu kan bilang begini, tinggal begitu saja. Dan itu kan kalau di dalam ilmu bela diri itu kan begini, memukul orang, menjatuhkan orang itu jangan murni 100% tenaga kita, minimal 50% adalah tenaga musuh itu. Kalau 100% tenaga kita bisa jadi kewalahan dan kehabisan tenaga. Coba sampai tanya nanti pelatih bela diri lah mesti begitu. Jadi dicari celah lemahnya. Nah, kenapa kok begitu? Kadang musuh itu tidak rasional pikirannya, sehingga lupa akan kekuatannya sendiri. Nah, di dalam kehidupan sosial pun begitu. Sehingga kemudian jangan sampai dalam hubungan sosial kemudian macam-macamnya itu memutuskan satu keputusan atau bergerak dalam satu gerakan itu karena faktor marah, sombong, itu sering berujung pada penyesalan. Dan saya sering mengingatkan orang begini nih, tapi ya nggak mempan, mau apa lagi, terserah. Itu kita ambil contoh begini, jangan kemudian punya masalah dengan orang belum dianalisa sudah lapor polisi. Polisi itu jangankan orang waras loh ya, orang nggak sebegitu waras, kalau lapor itu direspon karena itu tugasnya. Bukan polisinya yang nggak waras, tapi itu tugasnya. Nah, kalau sudah direspon itu menjadi masalah besar, nggak mudah dalam penyelesaiannya. Sementara masalahnya itu tidak separah itu. Nah, itu hati-hati dengan nanti. Itu ada punya masalah dengan tetangga, ya sudahlah, selesaikan dengan baik. Jangan kemudian karena faktor emosi, sombong, marah, langsung lapor polisi. Masalahnya tidak kemudian setelah itu kemudian sampai menyesal, nggak jadi Pak polisi, lanjut polisi itu. Gitu. Ya wis, tak kasih kasus saja. Dalam hukum Islam misalnya, ada orang mencuri harta kita, ya kan? Secara hukum itu dia dipotong tangan karena ukuran mencurinya itu sudah melebihi batas minimal yang ditentukan oleh negara misalnya. Kalau sampean sudah lapor polisi, perkara berlanjut. Setelah itu kok sampean menyesal, aduh, ternyata yang nyuri itu keponakan saya. Tadi waktu itu emosi dia, wis lapor polisi, keponakannya kan. Habis itu gini, sudah Pak polisi misalnya, atau di hakim misalnya, saya cabut laporan saya, nggak ngefek, tetap dipotong tangan, walaupun sudah memaafkan. Akhirnya rugi. Coba tadi itu dipikir secara rasional, dianalisa, kenapa keponakan saya mencuri misalnya, dianalisa begitu. Terus misalnya penyelesaiannya membuat jerah. Ini dalam hukum Islam loh ya, bukan dalam hukum kepolisian kita. Itu jangan lapor dulu, karena nanti mesti eksekusi potong tangan jadi, walaupun kita memaafkan. Nah begitu hukum itu. Itu. Kita pindah bab al-airu tafalat. Jadi tafilah itu berhasil lolos. Wa kana min qissati Abi Sufyan annahu kana yasiru ala tariqir raisi. Jadi Abu Sufyan itu menuju ke Badar itu lewat jalur utama. Walakinnahum lam yazal hadaron mutayaqqidun, tapi dia tetap hati-hati dan selalu menaruh waspada. Wa dha'afa harakatul istiqsyafiyah. Lalu kemudian gerakan untuk mengintai itu semakin dinaikkan, semakin ditinggikan.
Walama iqtaraba min badrin taqaddama iruhu hatta laqiya Majdi ibnu Amr. Ketika nyampe di dekat Badar itu kafilahnya sudah dekat juga menuju ke situ. Lalu sampai ketemu Majdi ibnu Amr namanya. Wasa'alahu an jaisil Madinah. Abu Sufyan itu tanya tentang bagaimana pasukan tentara yang dari Madinah, itu adalah kelompoknya Muhammad SAW. Faqala, Majdi berkata begini, ma ra'aitu ahadan angkarahu. Saya tidak mengetahui satupun orang yang mencurigakan. Illa anni qad ra'aitu raqibaini qad anakha ila hadat tali. Hanya saja saya mengetahui ada dua orang yang naik unta, lalu istilahnya mengikat untanya itu di bukit itu. Thumma istaqoya fi syannilahuma thumma intalaqa fabadaro Abu Sufyan ila manakhihima. Kemudian dua orang itu memberi minum, lalu Abu Sufyan menuju ke situ, menuju ke tempat unta itu tadi. Fa akhadha min ab'ari ba'irihima. Lalu Abu Sufyan itu mengambil kotoran dua unta itu tadi. Lihatkan bagaimana orang Arab mendeteksi sesuatu. Apa yang terjadi? Fafatahu faidha fihi nawa. Lalu bahasa Indokun dia esek-esek gitu. Nah itu kemudian menemukan biji kurma di kotoran unta itu. Faqala hadza wallahi ala ifu Yathrib. Dia bilang begini, Abu Sufyan, demi Allah ini adalah makanan ternak orang Madinah. Berarti unta itu adalah unta miliknya pasukan yang dari Madinah. Faraja'a ila irihi sari'an. Lalu balik ke kafilahnya cepat. Wadharaba wajhahu muhawwalan ittijahan nahwa sahili gharban. Tariqat tariqir ra'isil ladzi yamurru bi badrin alal yasar. Wa bihadza naja bil qafilati minal wuqu'i fi qabdati jaisil Madinah wa arsala risalatahu ila jaisi Makkah allati talaqaha fil Juhfa. Ada terjemahannya di sini sudah. Kafilah berhasil lolos. Saya baca terjemahan aslinya. Adapun kisah Abu Sufyan, ia berjalan melalui jalan utama, namun ia terus bersikap waspada dan siaga, serta melipat gandakan kegiatan pengintaiannya. Semakin dinaikkan mengintainya itu. Ketika ia mendekati Badr, ia memajukan kafilahnya hingga bertemu dengan Majdi bin Amr. Ia pun menanyakan kepadanya tentang pasukan Madinah. Orang itu menjawab, aku tidak melihat siapapun yang mencurigakan, kecuali aku melihat dua orang penunggang yang menambatkan unta mereka di dekat bukit ini. Menambatkan yang mengikat itu. Lalu mengambil air dengan sebuah kantong air, kemudian pergi. Abu Sufyan segera menuju tempat unta-unta itu ditambatkan. Ia mengambil kotoran dari unta mereka, menghancurkannya, dan ternyata di dalamnya terdapat biji kurma. Lalu ia pun berkata, demi Allah ini benar-benar makanan atau pakan penduduk unta, pakan hewan maksudnya. Itu. Maka ia segera kembali ke kafilahnya dan membelokkan arah perjalanan kafilah itu ke arah barat menuju pesisir pantai, meninggalkan jalan utama yang melewati Badr di sebelah kiri. Dengan cara ini ia berhasil menyelamatkan kafilah dari jatuh ke tangan pasukan Madinah. Ia pun mengirimkan pesannya kepada pasukan Mekah yang kemudian mereka terima di Al-Juhfa. Pelajaran pentingnya, pelajaran penting dari kisah di atas apa? Satu, kewaspadaan dan kehati-hatian adalah kunci keselamatan, dan itu sebuah ikhtiar yang dianjurkan. Abu Sufyan tidak hanya berjalan di jalur utama, tetapi terus waspada dan meningkatkan pengintaian. Ini menunjukkan bahwa sikap hati-hati dan tidak meremehkan ancaman sangat menentukan keberhasilan. Jangan ceroboh. Dua, kecerdikan dan analisis terhadap detail kecil, sampai kotoran unta lo diteliti. Coba detail dia. Abu Sufyan mampu menarik kesimpulan besar dari hal yang tampak sepele, yaitu biji kurma dalam kotoran unta. Dari detail kecil itu ia menyimpulkan adanya pasukan Madinah
pelajarannya, keputusan besar sering bergantung pada ketelitian membaca tanda-tanda kecil, dan jangan diabaikan itu. Ketika kecepatan mengambil keputusan, setelah memastikan adanya bahaya, Abu Sufyan segera mengubah arah kafilah tanpa ragu. Ini menunjukkan pentingnya bertindak cepat setelah informasi cukup jelas, dan jangan kemudian ceroboh dengan kesombongan, dengan emosi. Padahal tanda tentang bagaimana bisa selamat itu sudah ada, malah ceroboh. Itu. Keempat, fleksibilitas dalam strategi. Fleksibel, bisa saja di tengah jalan berubah. Jangan kaku, pokoknya harus gini, padahal kondisi tidak mendukung, itu harus berubah. Ia tidak kaku dengan rencana awal atau jalur utama. Ketika situasi berubah, strategi pun diubah. Ini mengajarkan bahwa keberhasilan menuntut keluasan, bukan keras kepala. Wes jelas kalau dengan cara itu nggak bisa, malah keras kepala. Wes pokoknya gini. Padahal ada yang memberi informasi, jangan begitu, saya sudah punya pengalaman, itu nanti gagal. Wah, berhasil dan gagal itu sudah ditentukan oleh Allah, menyombongkan masalah takdir. Siapa yang nggak iman itu? Tapi yang namanya ikhtiar, kemudian di tengah jalan sudah ada tanda-tanda gagal, ya fleksibel, dirubah saja gitu, dirubah saja, nggak apa-apa. Nah, kelima, pencegahan lebih baik daripada konfrontasi. Abu Sufyan memilih menghindari bentrokan daripada menghadapi risiko yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa menghindari konflik jika memungkinkan seringkali lebih bijak daripada harus konfrontasi. Itu. Nah, ini penting. Apa relevansinya? Kecocokannya dengan kehidupan masa kini apa dari kisah itu? Satu, manajemen risiko dalam kehidupan dan pekerjaan. Perhatikan baik-baik ini adik-adik. Manajemen risiko. Nanti kalau gini risikonya apa? Dan itu disarankan oleh agama. Sekali lagi, jangan kemudian seperti Jabariyah masalah qadha qadar itu. Jabariyah itu begini dalam memahami qadha qadar itu. Pokoknya semuanya sudah diputuskan oleh Allah, ya kita tinggal gelundung, tinggal apa gitu. Sehingga tidak ada upaya, tidak ada analisa macam-macam. Padahal Allah juga memberikan ketentuan, memberi keputusan kepada kita untuk bisa mandiri dan menganalisa apa yang dilakukan. Sehingga nanti Jabariyah itu kalau di akhirat itu menuntut Allah, ya Allah kenapa segalanya sudah engkau tentukan, lalu dalam kehidupan saya melakukan kekejian kok engkau siksa, begitu protesnya. Dan itu salah, jelas. Itu kan Allah juga sudah mengatakan man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Itu siapa yang melakukan kebajikan pahalanya untuk dirinya, yang melakukan kejelekan siksanya juga untuk dirinya. Dan sekali-kali Allah tidak menganiaya hambanya. Apa artinya? Berarti semua memang sudah ditentukan oleh Allah, tapi ikhtiar pribadi harus ada. Dan jangan gelundung seperti Jabariyah. Jadi melihat orang yang punya keyakinan Jabariyah itu begini, tapi yang bu Jabariyah temen bu enggak, biasanya gini, wis kerjaannya duduk nongkrong kok diantaranya, terus sampai gini, wong ekonomi nggak jelas kene nggak kerja gak apa, walah nek wis pancen rezekine lak rezeki, yo iku Jabariyah. Seharusnya kan ada upaya, ada usaha. Nah itu. Nah, oleh karena itu hal ini harus kita perhatikan baik-baik. Saya ulangi, mana tadi? Manajemen risiko dalam kehidupan dan pekerjaan. Dalam bisnis, keamanan atau karir, kewaspadaan terhadap risiko dan pengambilan keputusan berbasis data sangat penting untuk mencegah kerugian besar. Apapun itu. Dua, pentingnya berpikir kritis dan analitis. Di era informasi, kemampuan membaca detail kecil, tren, data, sinyal awal menjadi kunci untuk mengambil langkah strategis yang tepat.
Apa mana zaman saiki? Masalah hoak macam-macam itu beredar. Loh, kadang kita cepat percaya. Makanya seyogianya ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu itu memang saat ini harus kita maksimalkan dalam implementasinya. Setiap informasi jangan cepat diterima. Itu. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan situasi. Dunia modern berubah cepat. Kisah ini relevan sebagai pelajaran bahwa rencana yang baik pun harus siap diubah ketika kondisi menuntutnya. Jadi kita punya rencana baik, tapi kondisi berubah, ya harus dirubah. Jangan kekeh di situ, rugi nanti. Keempat, menghindari konflik yang tidak perlu. Dalam hubungan sosial, politik, atau pekerjaan, menghindari konflik yang bisa dihindari seringkali membawa hasil yang lebih baik daripada konfrontasi langsung. Sehingga harus hati-hati. Wis jangan terobos saja, wis pokoknya ini hak saya, macam-macam gitu. Jangan. Kesimpulan dari kisah itu apa? Kisah ini mengajarkan bahwa kewaspadaan, kecerdikan membaca situasi, dan kecepatan bertindak dapat menyelamatkan dari bahaya besar. Relevansinya sangat kuat di masa kini, di mana keberhasilan sering ditentukan oleh kemampuan mengelola risiko, berpikir strategis, dan beradaptasi dengan perubahan. Dunia apapun, dunia bisnis, dunia pendidikan. Di pendidikan saja, misalnya situasi berubah, kemudian kalau kita stagnan dalam penerapan proses pendidikan juga payu. Jadi harus mengikuti kondisi sampai segitunya. Dan itulah masa kini seperti itu. Dan ternyata hal-hal seperti itu sudah pernah dialami oleh orang-orang terdahulu dalam mengatur strategi. Itu. Nah, dari sini Bapak Ibu semuanya dan adik-adik mempelajari dari Sirah Nabawiyah sekali lagi bahwa apa yang dialami oleh orang terdahulu, karena itu sudah nyata dan realita itu penting. Sehingga kemudian gini, sekali lagi saya mengingatkan utamanya kepada adik-adik, ketika mempelajari Sirah Nabawiyah itu jangan diambil poin syariahnya tentang perang. Jadi gini, logika perang itu tetap kita pelajari dan kita terima. Jangan kemudian malah begini, wis tidak perlu ada perang, jangan begitu malahan. Masa kok nanti kalau ada penjajah kemudian wis monggo begitu dijalankan, enggak toh? Nah, artinya apa? Logika perang itu tetap kita pahami dan kita terima, tapi jangan dijadikan sebagai syariat yang harus dilakukan tanpa melihat sebab dan kondisinya. Sekali lagi, jika konflik itu bisa dihindari, kenapa harus perang? Dan itulah pelajaran penting dari mempelajari Sirah Nabawiyah termasuk di dalam pertempuran itu. Tapi sekali lagi jangan kemudian mengikuti statement beberapa orang, sudahlah sekarang jangan bicara masalah perang, itu memunculkan radikalisme dan seterusnya. Justru kalau saya, harus kita ajarkan logika perang itu. Kalau anak bangsa ini tidak diajarkan logika perang, sudah dijajah lo tidak ngerti, tahu-taunya nanti bahaya sudah berada di depannya gitu. Nah, perang itu kan nggak harus ini, nggak harus fisik toh, nggak harus fisik membawa senjata, enggak, tapi diantara perang ideologi, perang dagang, perang macam-macam, dan itu semua masuk logika perang. Nah, kita kadang tidak respon dan tidak jeli terhadap semuanya itu, kemudian kita kecolongan, kondisi kita sudah terjajah, tapi kemudian tidak menyadari, maka kerugian akan dialami oleh kita semuanya. Begitu. Ini mungkin Isa kurang berapa menit? Kurang berapa menit Isa? 12. Kalau ada pertanyaan, monggo. Saya lebih cenderung membuka pertanyaan utamanya dari adik-adik, yang itu adalah
harapan masa depan. Iya. Tanya nggak apa-apa, dan harus berani tanya. Wes gini saya tanya, sampean pernah toh melihat orang yang ketika menghadapi sesuatu kemudian dalam hal menentukan sikap itu dibarengi dengan emosi, dibarengi dengan kemarahan yang tidak berdasar, lalu mengalami kerugian? Pernah kan? Jadi gini bahasa sederhananya, tidak berarti kita tidak boleh marah. Pada satu kondisi harus marah. Makanya kemudian konsep Islam itu al-bughdhu fillah wal hubbu fillah. Kalau marah juga karena Allah, karena kalau tidak marah ini tidak waras-waras, harus marah. Al-hubbu fillah, ketika tidak marah dan ada unsur senang pun harus karena Allah, biar nggak kebablas. Itu penting. Nah, yang dimaksud marah di sini tadi yang memunculkan nanti menghasilkan sebuah nilai yang negatif itu adalah marah, kalau bosoku marah gak syar'i ngono bosoku. Tapi kalau marah syar'i itu boleh. Itu. Ada pertanyaan? Siapa yang punya tanya? Adik-adik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi sampai di sini sambil kita menunggu waktu azan, dan nanti tetap berlanjut itu, dan saya tetap menggunakan gaya tidak membaca begitu banyak, tapi dianalisanya yang akan saya perdalam. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan. Siapapun yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal soleh kita diterima, segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberi umur panjang, karena sebentar lagi masuk Ramadan, dan Ramadan itu adalah waktu istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.